jadi titik kritis. Oke, terus di X sama dengan -2. Ya, di -2 itu kan dia yang ini ya, titik stasioner, pas f aksennya tuh sama dengan 0 gitu. Nah, yang terakhir tuh kan sebenarnya ada titik X sama dengan 1, tapi itu tuh nggak masuk ke selang ini, nggak masuk ke batasan ini, gitu. Makanya itu kayak nggak bisa dijadiin titik kritis. Nah, terus step 2, kalian tinggal masukin ke fx-nya. Jadi si x-nya nih diganti ya ke sini. Nanti ketemu y-nya berapa. Nah, terus kalau yang paling gede angkanya, ini kan 13 ya paling gede. Berarti dia jadi titik maksimum global. Kalau yang 0, ini kan paling kecil minus. Jadi itu jadi nilai minimum global. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung kah? Ini masih mengenai maksimum minimum global. Oke, gimana guys? Aman ya? Masih aman ya? Nah, sekarang titik ekstrim global di selang buka. Kalau tadi itu selang tutup ya. Kalau selang tutup tuh si ininya itu nutup ya. Maksudnya tuh kayak ini tadi, gimana sih? Nah, kayak ini ya. -3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0 gitu. Nah, kalau di selang buka itu tuh yang satu tuh apa? Ininya ya, kurungnya tuh kayak gini nih. Gitu. Atau kayak dua-duanya kurungnya tuh kurung apa tuh namanya? Kurung apa? Pokoknya ini kayak yang kurung buat selang buka kan. Gitu. Jadi kalau di selang buka tuh ada juga titik maksimum minimum globalnya gitu. Nah, ini cara nentuinnya itu sebenarnya sama aja, cuma kayak rada beda dikit pas nyari ininya ya. Nah, jadi pertama tuh harus diturunin dulu sekali ya, terus sama dengan 0 kayak biasa. Nah, terus tuh nanti ketemu si X-nya tuh berapa. Ya, X-nya ini kan X sama dengan 2. Terus pas si F aksennya tuh nggak continue. Karena dia rasional, makanya nggak continue tuh di X sama dengan 0. Soalnya si penyebutnya nggak boleh 0, ya kan? Nah, tapi si X sama dengan 0 itu tuh nggak ada pada domain fungsi. Ya, nggak ada pada domain fungsi. Makanya si X0 itu nggak dianggap gitu. Jadi cuma 2, 0 sama 2. Kenapa? Soalnya ini ya, kan di 0, infinity gitu kan. Jadi tuh kalian nggak usah nyari yang bagian kiri ya. Jadi cuma yang bagian kanan gitu. Soalnya mulainya dari 0 sampai infinity gitu ya. Nah, terus kalian cek ya, cek di sini tuh dia minus atau plus, caranya gimana, masukin ya. Kalau di sini kan 1, masukin angka 1 ke si persamaan ini ya. Nanti itu ketemu dia minus, ternyata pas dimasukin di sini dia plus. Karena dia turun, terus dia naik ya, berarti itu tuh minimum lokal, ini kayak yang kemarin ya. Nah, terus karena fungsi ini tuh gak punya titik maksimum global ya, soalnya kan cuma 1 titiknya. Gitu. Nah, terus karena dia cuma ada 1 titik dan dia tuh minimum lokal, makanya si minimum lokal itu berubah jadi titik minimum global. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Sebenarnya kalau kalian bingung tuh nanti kan bakal dibahas di soal ya, jadi harusnya lebih ngerti. Gitu. By the way, aku izin nyalain kamera ya, soalnya sinyalnya lagi jelek. Oke, sekarang titik ekstrim global dengan turunan kedua. Jadi itu kan sama kayak kemarin ya, kita tuh bisa nentuin titik ekstrim pakai turunan kedua. Gimana caranya? Sama ya, jadi kalau si F double aksennya lebih kecil dari 0, ya berarti nilai maksimum global. Ingat ya, kalau kalian mau cari maksimum sama minimum global, tapi pakai turunan kedua, berarti kebalikannya gitu. Jadi kalau dia lebih kecil dari 0, justru itu tuh nyari nilai maksimum. Ya, kalau lebih gede, justru nyari yang nilai minimum. Gitu. Nah, sekarang ini adalah ini ya, aplikasi lain dari turunan. Jadi kalian mau cari optimisasi sama analisis marginal. Nah, jadi analisis marginal itu apa sih prinsipnya gitu ya? Kalian tuh ceritanya mau memaksimumkan keuntungan atau kalian mau meminimumkan biaya rata-rata. Ini tuh nyambung ke ya nanti bisnis gitu. Kayak gimana sih kalian memaksimalkan keuntungan gitu. Terus biar biaya yang dikeluarin tuh sedikit mungkin, sesedikit mungkin gitu. Ini kriteria ya, jadi kriteria itu kan keuntungan ya, tantangan tuh bakal maksimum pas pendapatan marginalnya sama kayak biaya marginal gitu. Jadi ini kriterianya ya, biar keuntungannya maksimum nih, ya biar PEKI itu maksimum, jadi R aksen Q
harus sama dengan C aksen Q gitu. Dan si turunan keduanya harus lebih kecil. Gitu. Ini rada bingung di sini, cuman harusnya nanti bisa. Kalau nggak aku sekalian ini deh. Ini tuh dari PPT kalian ya guys, by the way. Nanti kalian bisa cari sendiri. Ini ada contoh soalnya nggak ya? Oh ya, ini by the way, kalau kalian mau nanya kayak ini tuh dapat dari mana Kak? Ini ya dari sini. Jadi sebenarnya ini tuh pakai uji turunan kedua gitu. Nanti setelah disederhanain nanti ketemu gitu. Ini kayaknya belum ada contohnya, jadi kita lanjut dulu ya guys. Aku tadi nggak share screen kah? Share screen nih. Ya gitu ya. Jadi kalau yang memaksimalkan keuntungan itu tuh intinya si R aksen Q-nya harus sama kayak C aksen Q gitu. Nah, terus kalau biaya rata-rata tuh kan AKI ya. AKI itu C dibagi Q kan. Nah, itu kan biaya ya. Biaya dibagi unitnya. Nah, jadi si kriterianya itu AKI sama dengan biaya marginal dari C gitu. Sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak sama konsepnya? Sebelum masuk ke elastisitas. Soalnya elastisitas tuh ada lebih susah gitu. Gimana guys? Ada yang masih mau nanya kah? Atau aku lanjut dulu? Aman lah ya? Aman, Kak. Oke. Nah, sekarang tentang elastisitas permintaan ya. Jadi intinya dari elastisitas ini, kalian tuh mencari persentase perubahan pada permintaan yang terjadi akibat adanya 1% perubahan pada harga. Simpelnya, kalian tuh mau nyari kalau kalian naikin harga, misalnya nih ya, kalian punya bisnis, terus kalian mau naikin harga produk kalian. Nah, permintaannya tuh bakal gimana sih? Orang-orang tuh bakal tetap beli produk kalian, atau justru kayak, oh nggak mau ini mahal, mau pindah ke kompetitor kalian, gitu. Nah, jadi ini tuh ada rumusnya, si FP ini ya, itu tuh bisa dicari dengan P per Q. P itu kan harga, ya. Q itu unit ya. Terus DQ per DP, atau turunan dari si DQ-nya. Gitu ya. Nah, terus saat harga naik, itu kan permintaan bakal semakin menurun. Ya dong. Gak mungkin ada harga naik, tapi malah makin banyak yang beli, ya kan? Itu nggak sesuai sama hukum permintaan, hukum penawaran, ya kan? Nah, jadi pas harga naik, karena permintaan, demand tuh bakal semakin turun, makanya si DQ per DP ini bakal selalu lebih gede dari 0. Gitu. Nah, karena itu, FP itu bakal selalu lebih kecil dari 0. Kan kebalikannya ya, kalau kalian lihat dari rumusnya. Karena yang ininya lebih gede dari 0, yang ini pasti lebih kecil dari 0. Gitu. Makanya kalau kalian nanti hitung, itu tuh pasti hasilnya selalu minus. Gitu. Karena ya ini, ya, karena kalau harganya naik, permintaan itu pasti bakal turun, gitu. Kalian tuh mau lihat seberapa besar sih turunnya, gitu. Apa ngaruh banget, atau kayak, oh, si customer kalian tuh udah loyal banget sama company kalian, terus kayak nggak peduli kalau ada permintaan, maksudnya perubahan harga, gitu. Oke? Nah, ini ya, jadi permintaan itu bisa bersifat elastis, inelastis, sama elastis unitar. Ya, kalau elastis itu berarti mutlak EP. Kenapa harus dimutlakin? Soalnya kan tadi minus ya. Jadi mutlak EP itu harus lebih gede dari 0. Lebih gede dari 1. Artinya apa sih kalau dia lebih gede dari 1? Artinya persentase menurunnya permintaan lebih besar dari kenaikan harga. Intinya tuh apa? Intinya tuh permintaan tuh bakal sensitif banget terhadap kenaikan harga gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian naikin harga, meskipun cuma 1.000 gitu ya, misalnya kalian jualan Kiki harganya 2.000, kalian naikin jadi 3.000. Nah, ternyata pas kalian naikin jadi 3.000, orang-orang tuh nggak pada mau lagi beli produk kalian. Nah itu ya, makanya itu sangat sensitif gitu. Jadi bisa jadi alasannya tuh orang lain beli produk kalian karena harga yang murah gitu. Jadi begitu harganya dimahalin, orang-orang tuh udah nggak mau lagi beli produk kalian. Gitu ya. Inelastis. Kalau inelastis kebalikannya ya, berarti nggak sensitif gitu. Berarti meskipun kalian nambahin harga, orang-orang tuh tetap udah suka sama produk kalian dan nggak berpengaruh gitu. Kalau elastis satuan, berarti kan sama ya, 1 sebanding. Ya, jadi gitu mah kayak kalau
pokoknya berbanding lurus ya. Jadi kayak pas kenaikan harga itu kayak ngaruhnya ya udah si permintaannya juga ngurangin tapi nggak segede itu gitu. Sama gitu ya. Oke, ini terakhir. Aku mau contohin dulu lah ya ini. Ngerti nggak konsepnya? Ada yang masih bingung nggak tentang elastisitas permintaan? Gimana guys? Tanya aku kalau bingung. Soalnya kan yang ini rada susah. Jujur banget yang tutor ini tuh lebih susah dari yang kemarin. Soalnya kan tentang soal cerita banyak. Jadi ya kalau kalian ini bingung, bilang aja. Oke, aman ya. Ini kayaknya masih bisa ya. Intinya kalian cari E-nya tuh, inelastis. Elastis. Ini aku tadinya mau contohin yang ini deh. Nah ini nih, oke, nanti lah ya. Ini dulu. Nah sekarang menyelesaikan masalah optimisasi. Jadi ini ada step-stepnya. Sebenarnya kayak kalian nggak perlu hafalin gitu ya. Intinya tuh kalian harus nyari pertama kalian tuh mau tujuannya apa gitu. Kalau ada masalah optimisasi ya, yang tadi memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Nah, kalian tuh harus tahu tujuan awalnya apa ya, gitu. Yang kedua, kalian tuh tentuin semua variabel. Jadi misalnya R pendapatan gitu ya, P keuntungan. Pokoknya tuh state dulu setiap variabel buat si ya pokoknya yang ditanya di soal gitu. Nah, yang kedua, cari hubungan antar variabel gitu. Oke, jadi apa sih hubungan X sama Y, terus ya P sama, misalnya P sama R, sama C, kayak gitu. Terus hubungannya, ya terus habis itu tuh diganti jadi cuma satu fungsi, ya fungsi satu variabel. Nah, baru aja habis itu tinggal cari titik kritis, nilai maksimum, minimum, gitu. Nanti kalau ditanyanya memaksimumkan fungsi, berarti kalian cari dari titik kritis, yang mana sih yang maksimum, gitu. Nah, tinggal interpretasi, ya. Jadi hasilnya tuh nunjukin apa sih, gitu. Oke, ini nanti aja. Nah, ini aku contohin ya satu nomor. Jadi, kalian katanya mau memproduksi, enggak sih, bukan kalian, suatu pabrik ya, mau memproduksi suatu produk t-shirt dengan biaya $2, ya. Biayanya $2, mau dijual $5. Kayak harga beli berarti $2, harga jual $5. Nah, biasanya itu terjual 4.000 buah, oke. Ternyata si pabrik itu tuh mau naikin harga, oke. Dia mau naikin harga, terus mau lihat kalau kenaikan $1 itu tuh bakal berkurangnya berapa gitu. Ini mereka udah memprediksi katanya kalau naikin harga $1, penjualannya tuh bakal berkurang sebanyak 400 t-shirt gitu. Nah, kalian tuh disuruh tentuin harga baru biar keuntungannya tuh maksimum gitu. Ya. Jadi langkah 1 kan kalian tuh tujuannya apa? Ya, tujuannya tuh mau memaksimumkan keuntungan. Berarti PX-nya harus maksimum. Nah, terus kalian cari si variabelnya. Berarti misalin X itu harga baru dari si t-shirt-nya, ya. Keuntungan itu kan jumlah t-shirt dikali keuntungannya, ya kan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dua cara. Nanti aku jelasin cara satu lagi. Cuman kalau pakai cara yang ini, berarti pertama kalian cari dulu jumlah t-shirt yang terjual. Jumlah yang terjual kan tadinya 4.000. Tapi karena dia naikin harga, itu bakal ngurangin 400 kan. Berarti 4.000 dikurang 400 dikali kenaikan harga, ya. Kenaikan harganya berapa? Ini ya, tadinya kan $5. Jadi X dikurangin 5 gitu. Oke. Nah, terus ini udah tinggal diselesaikan, nanti ketemu si jumlah t-shirt-nya berapa, ini fungsinya gitu. Sekarang keuntungan. Keuntungan tadinya kan biayanya bentar. Ya, keuntungannya tuh kan X ya. Ini harga baru dikurangin si harga yang ini ya, harga beli ya. Keuntungan kan harga jual dikurangin harga beli. Gitu. Jadi harga baru X dikurangin sama harga beli $2. Jadi X min 2 ya. Nah, keuntungan kan PX, tinggal dikali aja si ini dikali yang bawahnya. Nanti ketemu si yang fungsi satu variabel ini ya. Kan benar kan semuanya dalam X. Nah, ini kalian tentuin si titik kritis. Berarti mulai dari titik ujung selang. Titik ujung selang tuh gimana nentuinnya? Dari sini ya, dari soal. Nah, ini kan harga yang lama itu kan $5 ya.
kalian tuh nggak mungkin kan ngejual dengan harga $4. Orang kalian mau naikin harga, ya kan? Karena kalian mau naikin harga, pasti harganya tuh jadi di atas 5, ya. Makanya X-nya lebih gede dari 5. Atau sama dengan 5, gitu. Nah, terus kalau X-nya 15, X-nya lebih gede dari 15, itu PX-nya tuh bakal lebih kecil dari 0. Yang ini ya, nih. Intinya kan si PX-nya tuh nggak boleh 0. Kenapa? Soalnya kan keuntungan kan. Kalian tuh mau memaksimumkan keuntungan, bukan kayak ngebuat keuntungannya tuh malah berkurang, gitu. Makanya si X-nya itu harus lebih kecil dari 15. Gitu ya, ini 15 yang ini. Nah, terus jadi ada batas, ya. Batasnya tuh 5, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 15. Jadi titik ujung selangnya itu ada 2, ya. X di 5, X di 15. Nah, cari titik kritis. Yang kedua yang harus kalian lakuin, itu cari titik stasioner, ya kan? Titik stasioner itu pas P aksennya sama dengan 0. Jadi kalian turunin dulu nih sekali. Terus sama dengan ini 0. Oke, nanti ketemu si X-nya tuh ternyata 8,5. Gitu. Yang terakhir, cari titik singular. Pas si fungsinya itu nggak terdefinisi. Karena dia fungsi polinom, ya, fungsi polinom tuh yang berapa X kuadrat tambah X tambah berapa gitu. Nah, makanya dia pasti selalu terdefinisi gitu. Oke, jadi kalau udah ke sini, diketahui titiknya tuh ada 3 ya, 5, 8,5, sama 15. Ada 3. Kalau udah dapat 3 titik, kalian tinggal masukin ke PX-nya yang awal, ya, P5, yang ini ya, yang ini, PX-nya. Nah, terus ternyata tuh paling gede pas P-nya, pas X-nya tuh 8,5. Berarti di X sama dengan 8,5, dia keuntungannya maksimum. Nah, artinya apa? Biar keuntungan pabriknya maksimum, yaitu sebesar $16.900, harga t-shirt itu harus dinaikin jadi $8,5 gitu. Gitu ya. Jadi tadinya dari $5, biar keuntungannya maksimum tuh harus di $8,5. Oke, sampai sini dulu. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang bingung kah? Gimana, guys? Kalau bingung bilang aja. Atau masih bisa, masih ngerti. Masih aman ya. Nah, ini ada contoh lagi, cuman kita langsung bahas soal aja kali ya, biar nggak kelamaan. By the way, ini yang konsepnya sendiri kalian udah pernah ngerti kan? Ya nggak? Masih ada yang bingung nggak? Soalnya kalau aku langsung bahas soal tuh nanti takutnya kalian jadi bingung gitu. Kayak aman ya. Sekarang aku kayak biasa ya izin pakai ini, soalnya ini udah tahuan jawabannya. Oke, kalian mau dibahas dari belakang dulu atau dari depan? Aku saranin sih dari belakang ya, soalnya kan lebih susah. Takut nggak keburu. Gimana guys? Hari ini kalian tidak ini ya? Dari belakang Lagi capek aja, ya? Kak. Kenapa? Dari belakang aja. Oke, dari belakang. Itu coba Betari ya. Yang lain gimana? Ada yang mau dari depan? Atau dari belakang semua? Boleh Kak dari belakang. Di belakang aja, Kak. Kayak dari belakang. Kayak dari belakang ya, dari 12. Ya ini yang optimisasi ya kalau dari 12 tuh. Oh ya, by the way, kalau hari ini nggak keburu, nanti kalian tanyain sisanya di ini aja, di grup atau di PC. Oke, jadi nomor 12 itu katanya diperkirakan biaya, biaya apa? Biaya buat mengkonstruksi N lantai adalah sebesar CN, bla bla bla, itu fungsinya. Nah, terus kalian disuruh tentuin berapa banyak lantai biar harga rata-ratanya itu minimum. Berarti ini kan tujuannya mau meminimumkan biaya rata-rata, ya. Intinya tuh kalau tadi itu tujuannya tuh bisa memaksimumkan keuntungan atau kayak meminimumkan biaya rata-rata gitu. Nah, ini tujuannya yang kedua ya, yang biar si biayanya tuh minimum. Oke. Bentar ya. Ya, bentar guys. Jadi kan tadi yang step 1 cari tujuannya udah ketahuan. Kalian kedua itu cari variabelnya, ya, variabel yang ada gitu. Jadi kayak kalian tentuin dulu semua variabelnya yang ada di si soal itu. Nah, jadi ini tulis CN sama dengan 2N kuadrat tambah 500N tambah $600.000 ya kan tadi.
Nah, tujuannya itu meminimumkan biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu AN kan. AN itu cara ngitungnya CN dibagi N. Ya, biaya dibagi sama unitnya. Jadi CN per N. Nah, udah ketemu CN per N, kalian tinggal masukin dulu ya si AN-nya. Jadi AN-nya ketahuan segini. Terus yang step 2. Step 3 ya. Ini kan udah tahu ya kalian mau ngapain, terus udah tahu udah dalam satu variabel ya kan. Udah dalam variabel N doang kan. Jadi kayak kalian nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, terus step selanjutnya itu kalian cari titik kritis. Titik kritis itu didapat bisa jadi 3 kan. Bisa jadi titik ujung selang, bisa jadi titik singular, sama stasioner. Kalau titik ujung selang, di sini nggak ada, soalnya ini selang buka kan. Nggak ada nggak ada ketentuannya, misalnya dari berapa sampai berapa gitu. Nah, terus tuh biasanya kalau selang buka itu tuh ciri-cirinya tuh dia pasti jadinya tuh rasional gitu fungsinya. Ya, jadi kalau fungsinya rasional itu biasanya nggak ada ujung selangnya. Terus titik singular itu nggak ada, kenapa? Soalnya dia selalu terdefinisi. Kalian cobain aja masukin, misalnya N-nya tuh minus. Tetap aja pasti nanti ada hasilnya kan? Atau pas N-nya tuh 0. Meskipun di sini 0, dia pasti tetap dapat 500 kan? Makanya dia selalu terdefinisi gitu. Oke. Jadi ke titik stasioner. Titik stasioner itu A aksen kan, turunan 1. Disambandangani 0. Berarti kalian turunin dulu sekali dari yang sini ya. Jadi 2 ditambah, dikurang 600 per N kuadrat. Ini kayak turunan biasa ya. Disambandangani 0, kalian masukin, kalian pindahin ruas. Nanti ketemu si N-nya tuh plus minus akar 300. Terus, nah ini karena dia itu lantai kan, dia ngebahas tentang lantai kan, nggak mungkin lantai minus kan, ya kan? Masa minus 17 lantai, minus 16 lantai, nggak mungkin kan? Makanya dia yang dipakai itu yang plus akar 300 doang gitu. Nah sekarang karena dia cuma 1 ya titiknya, kalian tuh cari dulu pakai turunan 2. Jadi si ininya fungsinya diturunin lagi sekali, terus lebih gede dari 0. Kalau ingat ya yang tadi, mana sih tadi? Ini nih, aku tadi udah tulis kok turunan 2 nih ya. Nih, kalau dia mau cari titik maksimum, berarti lebih kecil dari 0. Kalau ini mau cari titik minimum, berarti lebih gede dari 0. Ya, turunan 2-nya. Makanya pas kalian turunin 2 kali, itu tuh harus lebih gede dari 0, biar ketemu titik minimum ya. Oke. Nah, jadi dimasukin ya ininya, si fungsinya. Jadi 1200 per N pangkat 3 lebih gede dari 0 gitu. Nah, N-nya itu nanti ketemu N-nya tuh pakai yang tadi ya, nih, plus akar 300. Itu tuh 10 akar 3 kan. Jadi masukin, nanti ketemu 0,23. Ternyata 0,23 tuh kan lebih gede dari 0. Makanya dia bisa disebut titik minimum. Nah, karena titiknya itu cuma 1, makanya itu jadi minimum global. Ya. Jadi N-nya tuh akar 300 ya di titik minimum itu. Itu tuh sekitar 17 koma ya. Pokoknya kalau lantai kan dibulatin. Nah, karena udah ketemu N-nya 17, jadi biaya rata-rata per lantai, biar minimum, ya, banyak lantai yang harus dibuat tuh 17 lantai gitu. Ya, jadi intinya tuh pas ngebuat lantai, terus tuh pengen biar biaya rata-ratanya tuh minimum, ya cuma harus buat 17 lantai. Oke, nomor 12. Ada yang masih nggak ngerti nggak? Nomor 12 dulu. Gimana, guys? Atau mau aku ulang gitu? Gimana? Ya kalau udah ngerti nggak apa-apa sih, bagus. Aman ya 12? Sebenarnya yang susah tuh kayaknya nomor berapa ya? 10 gitu tadi. Kalau nggak salah tuh nomor 10 susah, yang susah. 11 nih. Guys, ini beneran aman 12. Kenapa? Jadi buat cari nilai minimumnya itu selalu pakai turunan kedua ya? Sebenarnya nggak selalu. Kan tadi ada 3 cara ya buat nyari. Oh, Bisa pakai turunan 2, bisa pakai yang ini ya, di selang buka, berarti pakainya kayak gini. Ya, kalau di selang tutup, berarti pakai yang kayak gini gitu. Tergantung si soalnya. Nggak ada selangnya, Kak? Ya, karena dia nggak ada selang kan. Gitu. Oh, gitu. Terus tuh dia nggak dikasih tahu di selang buka gini kan. Makanya pakainya yang turunan 2 gitu. Gitu ya.
Oke, ada yang masih bingung kah nomor 12? Kalian di discussion group kan ini? Jadi soal discussion group. Nah, biasanya tuh susah kalau yang kayak gini dijadiin DG. Jadi harus ngerti ya guys ini. Oke, kalau masih bisa, aku lanjut nomor 11 ya. Jadi nomor 11 itu katanya seorang tukang kayu diminta ngebuat kotak terbuka. Alasnya persegi. Bayangin ya, jadi ada kotak, alasnya persegi, tapi atasnya tuh bolong. Oke. Biaya pembuatan bagian samping $3. Ya, berarti sisi sampingnya itu 3. Terus pembuatan bagian alasnya itu $4 gitu. Nah, kalian disuruh nyari ukuran kotak maksimum. Berarti tujuannya itu memaksimumkan, ya. Ingat ya, pokoknya kalau ada kata-kata maksimum berarti ya udah dia tujuannya memaksimumkan si ininya fungsinya. Nah, bila uang yang akan digunakan $48. Oke ya, ingetin ya ininya. Di apa namanya? Di soalnya. Kalau nggak aku ini dulu deh. Bentar. Biar sambil bisa lihat soal kalian. Bentar ya guys. Ini. Oke, jadi nomor 11. Ini by kalau kalian mau ininya, PC aku aja mau jawabannya. Kayak ini rada nggak kelihatan cuman. Nah ya, jadi kan katanya si tukang kayu itu ya mau ngebuat alas bentuk persegi. Jadi kalian gambar dulu nih bentuk persegi. Ya, terus katanya si bawahnya itu alasnya $4 ya. Berarti si X itu 4 ya kan? Si sisinya $3, berarti Y-nya yang 3 ya. Buat ngebuat si sisinya. Nah, karena dia ada 2 variabel, kalian misalin dulu ya. Kalau si X itu sisi alas, yang ini ya. Kalau yang Y itu tinggi gitu. Kalian bebas misalinnya pakai variabel apapun, pokoknya kalian misalin dulu gitu. Nah, karena tujuannya untuk memaksimalkan si volume kotak ya kan? Ya, berarti ini tujuannya ya. Nanti tuh kalian harus lihat maksimum globalnya gitu. Ya. Nah, terus biaya buat ngeproduksi ini berarti kan semuanya ya dikaliin ya. Ya kan, luas permukaan gitu kan. Jadi kayak si ininya dikaliin nih X kuadrat ya kan. Dikali harganya kan $4 ya buat memproduksi alas. Jadi 4 X kuadrat ditambahin ini kan ada ini ya 4 sisi ya. Ya kan? Bener nggak? Kan kalau kayak kubus, sebenarnya ini bukan kubus, kotak kan. Nah, kotak tuh ada 4 sisi kan di kanan kirinya. Nah, jadi 4 dikali berapa harganya? Harganya tadi kan Y itu 3 ya, $3. Ya, makanya 4 dikali 3 dikali, kalau kalian memproduksi yang ini, nih aku ini ya, itu X kali Y ya kan? Kalian kan mau cari luas si ini ya sisinya. Ya, berarti alas kali tinggi ya. Jadi 3 kali 4 kali X kali Y, jadinya 12X. Nah, tadi tuh udah dikasih tahu biayanya tuh $400. Oke, kalau $400 berarti udah tinggal masukin aja 48 ke sini gitu. 48 sama dengan 4X kuadrat tambah 12XY. Nah, kalian tuh kan mau cari volume ya. Volume tuh ininya ya, ini kali ini ya kan. Volume kotak. Kalau biasa kan volume balok tuh PLT kan. Jadinya sama XXY gitu. Soalnya si sisi bawahnya itu tuh dia ini persegi ya. Jadi sama. Oke. Jadi kalau mau cari volume tinggal dikaliin X kali Y. Nah, karena ini X kuadrat Y, ya kan kalian nggak tahu Y-nya berapa. Makanya dari sini kalian tuh harus cari dulu Y-nya berapa gitu. Kenapa? Soalnya kan biar jadi satu variabel. Ngerti nggak? Jadi kalian harus ngubah si fungsinya sebelum kalian cari titik kritis, biar fungsinya tuh cuma satu variabel gitu. Oke. Nah, jadi ini kan yang dicari tuh Y ya. Berarti kalian tinggal pindah-pindahin aja, pindah ruas. Nah, nanti tuh ketemu Y sama dengan berapa gitu. Ini Y-nya segini. Y-nya dimasukin ke bawah, ke volume ya. Nanti ketemu dalam variabel X doang. Gitu. Sampai sini, ngerti nggak? Sebenarnya paling susah tuh di sini sih sebenarnya. Di awalnya. Kalau titik kritis gitu kan kalian udah bisa kan, tinggal di selesaiin dong.
Oke, guys, ngerti ya yang ini? Oke, aku lanjut ya. Jadi karena si volumenya itu tadi udah dalam satu variabel, ya, kita tinggal cari titik kritisnya. Berarti pertama kan dari titik ujung selang. Ini nggak ada ya, soalnya merupakan selang buka. Makanya tadi aku udah bilang ya, kalau dia tuh rasional, itu biasanya dia selang buka ya. Jadi nggak ada. Itu tuh sama kayak yang ini. Yang mana sih? Ini nih. Ya, dia selang buka kayak gini. Tuh. Jadi batasannya tuh cuman yang ini X lebih gede dari 0 gitu. Nah, kayak jadi si titik ujung selangnya tuh nggak ada. Pokoknya tuh kalau biar ada tuh kalian pasti ada kata-kata kayak gini nih. Yang mana sih? Yang tadi, yang ini ya, nomor sebelumnya. Nih, ini kan ada ya. Mungkin ada, kenapa? Soalnya kan harganya kan nggak boleh sama dengan 5 kan. Berarti itu jadi titik ujung selang kayak gitu. Kalau yang ini kan dia nggak pengaruh apa-apa ya. Terus titik singular itu nggak ada, kenapa? Soalnya dia selalu terdefinisi. Soalnya bawahnya bukan variabel. Kenapa? Bukan kenapa. Ya, jadi dia selalu terdefinisi. Ya, kan kalau nggak terdefinisi itu bawahnya 0 ya si penyebutnya. Tapi ini tuh pasti bakal terus ada ya kan. Nggak mungkin si fungsinya tuh sampai kayak jadi 5/0 gitu misalnya. Nggak mungkin. Atau kayak 0/0. Oke? Jadi tinggal cari titik stasioner. Berarti f aksen. Kak, suaranya hilang deh. Masih hilang nggak? Udah. Oke. Ya maaf ya guys, ini dari pagi sinyal aku tuh lagi jelek banget. Gitu ya. Jadi tadi sampai mana? Stasioner ya. Stasioner tuh tinggal diturunin sekali ya. Ini pokoknya kalian tuh sama aja sama yang ini nih, caranya. Ya. Jadi tinggal kalian tuh bisa pakai yang selang ini kalau udah ketemu si selangnya, atau better pakai turunan 2. Sebenarnya kalau menurut aku kalau dia tuh selang buka ya kalian pakai aja turunan 2 ya. Jadi kayak tinggal cari dia lebih kecil atau lebih gede. Jadi yang ini pakai turunan 2 ya, biar cari titik maksimum. Oh ya, by the way ini nggak mungkin minus. Kenapa? Ya soalnya kan nggak mungkin kan volume sisi kotak minus 2m kuadrat, nggak mungkin kan. Jadi X-nya tuh cuma 2 ya, cuma 1. Maksudnya cuma 1, yaitu X sama dengan 2. Oke, terus kalian turunin sekali. Kalian harus lebih kecil dari 0, biar si titiknya tuh maksimum. Dan masukin si X-nya 2 ke sini. Ya, berarti F double aksen 2 itu kan jadinya minus 4. Karena minus 4 itu beneran lebih kecil dari 0, makanya dia jadi titik maksimum. Oke? Nah, kalian tuh harus cari juga Y-nya. Ya. Soalnya kan kalian mau cari panjang sama tinggi, ya kan? Yang X baru sama Y baru, ya kan? Maksudnya X sama Y-nya gitu. Jadi, kalau udah ketemu 2 X-nya, kalian masukin kalau ya. Tinggal masukin ke sini. Ke sini nih. Pokoknya biar ketemu si Y-nya. Nah, volumenya juga kalian bisa cari, ya kan? Biar mau cari volume maksimum. Caranya dari mana? Dari sini ya, X kuadrat Y. Kalian masukin X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti ketemu si volume maksimum. Oke, jadi biar ukuran kotaknya itu maksimum, ya kotak tersebut tuh harus punya panjang sisi 2 meter, harus punya tinggi 4/3, ini 4/3 meter, ya. Terus volume maksimumnya itu 16/3 meter kuadrat. Oke, nomor 11. Ada yang masih bingung? Enggak? Aman, guys? Coba Aman, tuh Kak. kalau ya oke. Sebenarnya kalian harus cobain sendiri sih, biar kayak kebayang kan. Kalau langsung dikasih tahu tuh biasanya kayak, oh iya bisa gitu. Tapi pas cobain tuh ada bingung. Oh, atau kalian mau cobain? Ada yang mau cobain nggak nomor 10? Ada yang mau cobain? Kayak aku mau coba ngerjain dulu. Kalau kalian mau coba kerjain dulu, nanti aku kasih waktu. Atau langsung bahas aja. Gimana guys? Kalian enaknya?
Kalian tuh udah dibahas belum sih sama dosen sampai nomor 12? Kelas aku Atau sih belum, Kak. Oh, belum. Oke. Oh ya, by the way, ini kan aku jelasin kayak sekilas banget kan. Jadi kalian nanti cobain sendiri ya, jangan sambil lihat jawabannya ya. Biar kayak bisa gitu. Nah, ini nomor 10, itu pokoknya ya, pertama yang harus dilakuin tuh biasanya kalian bingung di baca soal. Ya, baca soal tuh paling penting buat soal kayak gini, dan itu tuh pasti ribet banget soalnya. Kayak diputar-putar gitu bahasanya. Nah, jadi nomor 10 kan katanya seorang produsen ya ngejual lampu harganya $6. Berarti kalian tulis dulu di kotetan harga jual $6. Oke. Nah, pas harganya $6, katanya konsumen membeli 3.000 lampu ya. Oke, jadi nih dia $6, terus dia belinya 3.000 lampu setiap bulan. Nah, si produsen ini, bukan beli, konsumen ya. Jadi pas harganya $6, itu dia dapat pokoknya 3.000 lampu terjual gitu. Ngerti ya sampai sini? Jadi dia jual harga $6, 3.000 lampu terjual setiap bulan. Nah, si produsen ini dia tuh mau naikin harganya gitu. Nah, ini udah diprediksi ya. Jadi setiap kenaikan harga sebesar $1, di penjualannya itu bakal turun sebesar 1.000 unit. Oke, jadi $1 itu nurunnya gede banget, yaitu 1.000 unit. Oke. Nah, sekarang biaya produksinya $4. Biaya produksi itu berarti kan harga ini ya, cost ya. Harga beli atau kayak harga produksi gitu. Biaya produksi. Nah, sekarang mau nyari harga yang harus ditetapin biar keuntungannya maksimum. Oke. Jadi setiap kenaikan harga $1, itu tuh turunnya sebesar 1.000 unit. Nah, dia tuh mau tahu gitu. Dia tuh harus kayak taruh harga di harga berapa biar keuntungannya tuh tetap maksimum meskipun dia udah naikin harganya. Sampai sini ngerti nggak soalnya? Sebenarnya rada susah tuh di ini sih, di mahamin soal. Kalau udah tahu itu sih harusnya gampang ya. Kayak ngerti ya guys? Jadi intinya si produsen ini tadinya tuh jualnya $6. Dia tuh bisa ngejual 3.000 lampu sebulan. Oke. Nah, si produsen ini pengen naikin harganya gitu. Dan ternyata setiap harganya naik $1, penjualannya tuh bakal turun 1.000 unit gitu. Makanya dia tuh pengen tahu gitu harga biar keuntungannya maksimum tuh berapa gitu. Oke. Ngerti ya? Jadi nomor 10 kita misalin dulu. Misalnya X-nya perubahan harga lampu. Terus tujuannya buat memaksimalkan, ini kayaknya yang ada 2 nggak? Nggak ada yang. Tujuannya memaksimalkan keuntungan. Jadi sebenarnya bisa pakai cara ini, bisa pakai cara satu lagi, nanti aku jelasin. Pakai cara yang tadi sih sebenarnya, yang si ibu ya. Yang ini. Sebenarnya itu bebas ya, aku jelasin 2 cara aja. Jadi biar kalian bisa pilih yang mana yang lebih enak. Oke, tujuannya memaksimalkan keuntungan. Kalau pakai cara ini, ya, kalian tuh tulis dulu RX sama CX-nya. Karena PX atau keuntungan itu kan revenue dikurangin cost kan, ya. Jadi kan harus tahu revenue-nya berapa, cost-nya berapa. Revenue itu berarti kan pendapatan. Ya, pendapatan. Pendapatan itu si perubahan harga ditambah harga jual awal ya kan. Ya kan? Perubahan harga kenapa? Misalnya kan harga barunya 8. Ya, berarti X itu 2 ya kan. Ini 2. 2 tambah 6 gitu. Ya, makanya dia jadi X tambah 6. Tambah 6 itu harga jual awalnya gitu. Dikali kalau revenue berarti kan harga jual dikali barangnya terjual ya kan. Nah, barangnya terjual katanya tuh pertamanya 3.000. Pas dia udah naikin harga, dia tuh bakal turun 1.000 unit. Oke. Berarti 3.000 dikurangin 1.000 dikali X. Sampai RX. Ngerti nggak guys? Yang RX dulu. Aman ya? Ini kalau kecepatan kalian bilang aja ya guys. Jadi kalau RX itu kan mau cari pendapatan kan. Pendapatan itu si harganya, harga jual dikali sama barang yang terjual gitu. Harga jualnya itu udah berubah. Yang tadi $6, jadi kan X tambah 6. Oke, harganya tuh harga terakhirnya.
Nah, terus penjualnya udah berubah. Tadinya tuh 3.000 karena dia naikin harga, jadi berkurang 1.000. 1.000 dikali si perubahan harganya gitu. Sekarang yang CX. CX itu kan tentang cost ya, atau kayak biaya buat ngeproduksi atau kayak biaya harga beli ya, $4. Oke, pokoknya kalau dia menjual itu berarti harga jual, berarti ini biaya produksi itu harga beli atau ya cost. Cost-nya itu berarti kan harga beli dikali barang. Ingat ya, pokoknya kalau revenue sama cost tuh harga dikali berapa gitu, yang terjual atau yang belinya gitu. Jadi kalau cost itu kan 4 ya dikali sama yang tadi harga maksudnya barang yang terjualnya kan tadinya 3.000 ya, tapi karena dia menurunnya 1.000, jadi 3.000 dikurang 1.000x. Nah, kalau udah kayak gini gampang, tinggal masukin ke rumus PX ya. Rumus PX kan revenue dikurang cost. Jadi F tambah 6 dikali ini dikurangin ini. Nanti ketemu si variabelnya. Nah, variabelnya tuh udah dalam satu ya, cuma ada satu variabel kan, cuma ada X doang kan. Makanya kalau udah sampai sini, kalau kalian udah ketemu sampai satu variabel, itu kalian bisa cari titik kritis. Intinya tuh kalian harus cari si fungsinya dulu. Kalau fungsinya udah satu variabel, kalian baru bisa cari titik kritisnya. Oke, sekarang yang titik kritis ya, titik ujung selang. Titik ujung selang itu ini nih ya, pokoknya tuh kalau fungsinya polinom, ini salah satu ciri ya. Jadi kalau fungsinya polinom, itu biasanya tuh ada ujung selangnya. Kalau di soalnya ya, maksudnya. Ini yang dari yang aku lihat sih, cuma nggak tahu kalau tiba-tiba ada yang beda. Titik ujung selang. Nah, si ujung selang itu kan PX-nya tuh nggak boleh minus ya. Ya iyalah, keuntungannya nggak boleh minus, ya kan? Bener nggak? Orang mau memaksimalkan keuntungan, ya, kalau minus kan malah jadi nggak punya untung kan, nggak dapat untung. Jadi si PX-nya tuh harus lebih gede dari 0, gitu. Nah, PX-nya lebih gede dari 0, berarti tuh kalian ketemu, ini aku udah sederhanain ya, yang X kuadrat min X min 6 ini. Ya, jadi ini tuh udah paling sederhana, nanti ketemu X-nya tuh minus 3 sama X-nya tambah 2. Maka X-nya tuh ada 3 sama minus 2, ya kan? Nah, minus 2 tuh nggak pernah dipakai. Pokoknya kalau ada minus itu nggak dipakai. Apalagi kan ini tentang harga ya. Nggak mungkin minus kan? Jadi si yang dipakainya tuh pas X-nya sama dengan 3 ya. Nah, batasnya itu jadi 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3 gitu. Oke? Kayak gitu ya guys. Ada yang masih bingung nggak yang ini? Yang dari batasan dulu. Ya, jadi kenapa dia 3? Dia harus lebih harus lebih kecil dari 3 kan? Ya, dari yang ini, yang lebih gede dari 0. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Yang ini dulu. Aman ya, guys? Oke, aku lanjut ya. Jadi yang nomor titik ujung selangnya udah ketemu ya. X-nya 0, X-nya 3. Titik singular itu kan berhubungan sama domain ya. Nah, karena dia polinom, berarti kan domainnya itu selalu terdefinisi kan. Si fungsinya tuh bakal selalu terdefinisi gitu. Karena dia bakal selalu terdefinisi, makanya titik singularnya nggak ada. Titik singular itu titik pas fungsinya nggak terdefinisi. Titik stasioner itu turunan 1 harus sama dengan 0. Turunan 1, turunin dulu dari yang PX kan. PX dan X berarti ketemu, disama dengan 0, ketemu X-nya itu setengah. Ya. Jadi kita udah ketemu 3 titik, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan setengah. Kalau ini kan di selang tutup, berarti kalian pakai cara yang ini ya. Nih. Tuh. Jadi dimasukin ke Fx-nya. Nah, jadi ini ke P0, P setengah, P3. Nah, nanti ketemu pas dia maksimum tuh di P setengah. Ya, berarti pas X-nya setengah, dia maksimum keuntungannya. Yaitu $6.250. Gitu. Jadi, si PX itu bakal maksimum pas si X-nya setengah. Gitu. Nah, ini ya, ini perbedaannya di sini. Kalian dengerin ya yang ini. Jadi, kalau yang PX itu ada yang ngechat. Oke, Gunan. Bye-bye. Nanti nonton aja ya recordingnya kalau masih bingung. Aku lanjut ya. Bentar. Jadi si PX itu bakal maksimum saat X sama dengan setengah. Ya, intinya apa? Pas PX-nya, biar PX-nya maksimum, si produsen harus naikin harga sebesar $0,5. Ini perbedaannya.
Kalau kalian pakai cara ini, yang dicari itu sih perubahan harga, ya kan? X itu kan perubahan harga ya. Oke, jadi produsen harus naikin harga sebesar $0,5 gitu. Jadi harganya tuh bukan 0,5, cuman dinaikinnya 0,5. Jadi harga awalnya kan 6 ya, $6. Mana sih tadi? Nih, $6. Oke, biar maksimum dia harus naikin 0,5, berarti $6,5, ya kan? Biar keuntungan yang diperolehnya itu maksimum, yaitu $62.50. Nomor 10, ada yang masih bingung kah? Ini nomor 9 aku jelasin pakai 2 cara kali. Gimana guys, nomor 10? Ayo tanya kalau masih bingung. Oke, udah aman ya? Kalian mau dijelasin nomor 9 atau mau naik dulu ke atas? Kalau nggak 9 aku jelasin pakai satu cara lagi ya. Nih. Nah ini ya, jadi kalau nomor 9 juga dia bisa pakai yang tadi ya, X-nya itu perubahan harga buku, terus nyarinya tuh pakai yang PX. Atau bisa juga pakai X-nya tuh harga baru ya. Kayak ini aku jelasin ya, nomor 9. Bisa pakai 2 cara ya, jadi. Nomor 9 itu katanya sebuah toko buku memperoleh buku hadiah dengan biaya $3. Berarti $3 dari penerbit itu apa? Harga beli ya, harga beli. Nah, toko buku tersebut menawarkan buku dengan harga $15. $15 berarti harga jual. Oke. Pas dia ngejual harganya $15, itu terjual 200 eksemplar buku. Nah, si buku ini pengen nurunin harga gitu, dengan harapan penjualannya itu bakal meningkat gitu. Nah, dia memperkirakan setiap penurunan harga sebesar $1, 20 buku bakal terjual. Oke, nah jadi tuh dia pengen tahu kalau dia nurunin harganya tuh di berapa gitu, biar keuntungannya itu maksimum gitu, dan makin banyak orang yang beli produknya. Gitu ya, jadi bisa aja orang tuh ngurangin harga biar lebih banyak permintaan. Kalau yang ini tuh pakainya yang ini ya, jadi X itu harga baru buku. Kalau yang tadi, X itu perubahan harga kan, kalau yang ini harga barunya gitu. Oke. Nah, jadi tujuannya memaksimalkan keuntungan. Oke, kalian tulis dulu tujuannya. PX itu kan keuntungannya. Caranya gimana? Jumlah buku dikali keuntungannya dong, ya kan? Nah, jumlah buku yang terjual itu gimana caranya? Itu lihat ya dari soal. Tadi kan pas harganya belum berubah, katanya 200 kan? Ya, pas harganya berubah, katanya bakal terjual 20 buku lebih banyak. Berarti 200 tambah 20, ya kan? Nah, tapi harus dikaliin sama si perubahan harganya ya. Si harganya tuh berarti kan tadinya 15, dikurangin harga baru, ya kan? Dikurangin X. Gitu. Jadi 20 dikali perubahan harga, 15 min X. Nah, nanti ketemu si fungsi barunya, 20 dikali 25 min X. Oke, sekarang keuntungan. Keuntungan itu kan berarti, keuntungan tiap buah, itu kan berarti si harga baru dikurangin harga jual. Benar dong? Ya, harga baru dikurangin harga jual. Berarti harga barunya itu X, harga beli, bukan harga jual, sorry. Harga baru dikurangin harga beli. Harga belinya itu kan $3 kan? Jadi X minus 3. X berarti tinggal dikaliin ya, yang ini kali ini. Oke, udah ketemu gini, kalian cari si titik kritis kayak biasa. Titik ujung selang. Nah, kalau titik ujung selang ini harus lebih besar dari harga beli, bener dong? Ya kan? Terus harus lebih kecil dari harga jual. Kenapa? Ya kan dia mau ngurangin harga kan? Kalau dijualnya tetap 15, ya nggak ngaruh kan? Harus lebih besar dari harga beli. Kenapa? Soalnya mau memaksimumkan keuntungan, ya kan? Kalau dia sama kayak harga beli, jadinya tuh BEP dong. Jadinya balik modal doang. Dia nggak dapat untung sama sekali. Jadi si batasnya tuh 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 15. Jadi X-nya 3, X-nya 15. Oke? Titik singular itu nggak ada. Kenapa? Soalnya ini polinom ya. Polinom dia selalu terdefinisi. Titik stasioner tinggal sama dengan 0, turunan satunya. Nanti ketemu X-nya 14. Tinggal substitusi ke titik kritis, karena dia di selang tutup. Ya. Jadi cari P3, P14, P15. Nanti ketemu P14 ternyata paling gede, yaitu 24, 20. Oke? Berarti si P14 itu jadi maksimumnya. Nah, kalau yang tadi itu kan ketemunya setengah. Mana sih tadi? Ini ya setengah, terus si setengahnya tuh jadi kenaikan harga, ya kan? Jadi si
$6 ditambahin setengah. Kalau yang ini, itu tuh udah ketemu si, mana sih? Nih ya, si X-nya tuh 14 gitu. 14 kan tadi X tuh harga baru ya. Nah ini ya, jangan sampai salah ya. Jadi tadi kita misalin X tuh sebagai harga baru. Makanya pas kalian nemu kayak gini, X yang 14 itu tuh udah jadi harga barunya gitu, 14. Bukan lagi penambahan atau pengurangan harga. Jadi si keuntungan toko buku ini, dia tuh bakal jadi maksimum pas harga bukunya tuh di $14 gitu. Jadi intinya dia cuma ngurangin $1, tapi harganya bisa, tapi keuntungannya bisa maksimum. Oke, nomor berapa nih? Nomor 9. Ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau pakai yang tadi ya, perubahan harga. Sebenarnya kalian bisa misalin apa aja, kayak nggak sesuai sama ini bebas gitu. Ya intinya gitu. Yang penting kalian tuh X-nya tuh benar gitu. Terus nanti tuh si fungsinya tuh bakal berubah gitu, tergantung kalian misalinnya gimana. Gitu. Ini by the way kayaknya bakal masuk ke UTS kalian yang kayak gini. Soalnya pas aku dulu juga soal cerita kalau nggak salah yang kayak gini. Jadi harus bisa ya. Nih kalau ini nih jadinya tuh X-nya 1 ya kan. Tuh, jadi dia harus ngurangin harga $1 gitu. Beda ya, kalau yang tadi langsung ketemu 14. Kalau yang ini tuh masalah perubahan harga. Oke, nomor 9. Ada yang masih bingung kah? Gimana guys, nomor 9? Kayak aman ya? Aman nggak guys? Ini tinggal kita nih, tinggal bertiga. Kalian nggak ngantuk kan? Lagi mencerna, Kak. Oke, lagi mencerna. Nanti ini aja ya, kalau masih bingung tanya aku ya, seperti biasa. Kalian mau dibahas nomor berapa? Sebenarnya yang paling susah tuh 9-12 kalau menurut aku. Di atas-atas tuh tinggal masukin rumus kan, yang elastis. Coba deh kalian mau dibahas nomor berapa? Dari 1 sampai 8. Soalnya tuh kayaknya nggak akan keburu kalau dibahas semua. Gimana guys? Ada yang mau request nggak? Kita tuh kesempatan bahas tutorial 5 kan cuma hari ini ya. Soalnya kalau di sini kan 1 pertemuan. Terus tuh cuma 1,5 jam kan harusnya. Jadi, ayo guys. Mau nomor berapa? Yang menurut Nomor kalian kayak 5, paling Kak. susah? Nomor 5, oke. Nomor 5 ya. Jadi nomor 5 tuh katanya, ini tentang elastisitas ya. Ingat elastisitas yang tadi, mana sih? Elastisitas. Nah ini ya, jadi pakai yang rumus ini ya. Intinya kalian mau nyari apa sih si permintaan itu, dia sensitif nggak terhadap kenaikan harga gitu. Oke, jadi kalau nomor 5 itu katanya toko elektronik membeli harga merek stereo tertentu pada $100 gitu ya. Terus bakal terjual sebanyak Q ya gitu. Ini pokoknya ada si fungsinya. Terus disuruh cari elastisitas permintaan. Oke, aku pakai ini aja ya biar nggak usah lama. Bentar ya. Nih, jadi kalau mau nyari elastisitas itu kan pakai yang rumus tadi ya, EP. EP sama dengan P per Q dikali Q aksen. Ya, ingat rumus itu. Jadi P per Q dikali Q aksen. Jangan diubah-ubah ya. Nah, terus diketahuinya yang ini, Q kuadrat tambah 3PQ sama dengan 22. Kalian kan mau cari P per Q ya. Berarti kan kalian harus tahu Q-nya berapa, P-nya berapa kan. Oke. Nah, Q-nya itu berapa? Q-nya tuh dibalikin ya. Jadi Q sama dengan 22 min Q kuadrat per 3P. Gitu. Oke. Nah, ini udah ketahuan ya. P-nya berapa, Q-nya berapa. Ya. Nah, sekarang kita mau cari turunannya. Berarti kan ini implisit ya, karena dia ada 2 variabel ya kan. Q kuadrat ditambah 3PQ sama dengan 22. Berarti dua-duanya tuh diturunin terhadap P ya kan. Kan DQ per DP. Berarti semuanya diturunin terhadap P. Oke, turunan dari Q kuadrat, ini kalau kamu masih ingat yang implisit ya. Q
Q kuadrat tuh diturunin terhadap P. Karena dia tuh nggak ngandung unsur P-nya, benar nggak? Dia kan Q ya. Maka harus ditulis ini di sebelahnya. Jadi 2Q dQ per dP. Ini 3PQ. 3PQ itu kan U kali V ya. U kali V. U aksen. U aksen itu berarti apa? 3 doang kan? U aksen. Dikali V. 3Q berarti. Ditambah U V aksen. U-nya tulis ulang 3P V aksen. Ini kan Q ya. Karena Q itu nggak ngandung unsur P. Ya, ini P, ini Q. Ya, makanya harus ditulis di bentuk yang dP-nya gitu. dQ per dP-nya. Jadi ini 3P dikali dQ per dP. Turunan dari 22 itu ya 0 ya, konstanta. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ini ya, dipindah ruasin biar jadinya dQ per dP. Oke? Jadi 2Q tambah 3P dQ per dP sama dengan minus 3Q. Nah, terus kalian pindahin, jadi ketemu si dQ per dP-nya ini. Ini kan dalam P ya, soalnya kan EP, berarti semuanya tuh harus dalam P. Oke? Nah, ini P per Q. Q-nya tinggal dimasukin, yang tadi ya, Q-nya udah dicari. Terus Q aksen berarti yang ini ya, tadi ketemu gitu. Nah, terus ini dimasukin dikali silang ya. Nanti ketemu EP-nya tuh segini. Gitu, ini tinggal dikali silang biasa ya. Intinya tuh kalau kalian mau cari EP, terus mau cari yang dQ per dP, itu kan kalian turunin dulu terhadap P ya. Terus kalian cari Q-nya berapa. Gitu doang sih yang ini. Ya. Jadi nanti ketemu si EP-nya tuh fungsinya segini gitu. Oke. Terus yang untuk harga $300. Harga itu kan P ya. Tuh harga P. Terus permintaannya elastis, enggak elastis atau elastis satuan. Oke, berarti karena dia P itu harga, berarti masukin P-nya tuh 300 ya. Mana sih? Ini $100. Ini kan dalam $100 ya si fungsinya. Yang ini ya, fungsinya tuh dalam $100. Oke. Makanya kalau $300 berarti P-nya tuh cuman 3 ya, P-nya 3. Oke, langkah pertama itu cari dulu Q. Kenapa? Ya biar hasilnya tuh bisa jadi konstanta. Kan kalian mau tahu dia tuh lebih gede dari 1 atau lebih kecil. Atau sama dengan ya. Berarti cari Q-nya. Cari Q-nya gimana? Masukin ya si P-nya ke ini Q yang tadi kita cari mana sih? Ini ya Q yang pertama. Oke, jadi si Q-nya ketemu, Q-nya tuh 2. Oke, terus P-nya 3. Ini ambil yang positif ya. Terus ya, soalnya unit kan. Kenapa ambil yang positif? Soalnya unit, Q itu kan unit, nggak mungkin negatif. Nah, terus masukin ke rumus yang EP yang ini ya. Nah, ini kan udah tinggal dimasukin aja si angkanya. Oke, terus dimutlakin. Ingat, kalau kalian mau cari dia tuh elastis atau nggak elastis, itu harus dimutlakin. Oke, biar nggak negatif. Jadi isinya tuh 9 per 13. Ternyata dia kan lebih kecil dari 1 pecahan. Ya, karena dia lebih kecil dari 1, makanya dia tuh inelastis. Intinya apa kalau inelastis? Ini ya, jadi si permintaan itu, dia tuh nggak sensitif terhadap kenaikan harga. Gitu. Jadi intinya pas harganya naik, orang-orang tuh tetap beli produk dia. Gitu. Itu ya intinya, inelastis. Oke, yang ini tadi masih bingung nggak? Nomor 5. Buat siapa tadi? Oke ya. Kalian masih ada yang mau dibahas atau kayak kita hari ini dicukupin? Karena Betari mau live kan? Oke, udah live ya. Farhan, kamu mau dibahas nomor berapa lagi? Nomor 7 boleh sih, Kak. Oke. Nomor 7 ya. 7. Ya. Jadi nomor 7 katanya kan maskapai penerbangan ini juga. Maskapai penerbangan itu menentukan bahwa tiket perjalanan pokoknya tuh harganya $. Nah, ini ada selang ya. Ingat ini ada selang. Terus katanya jumlah permintaan harian itu katanya segini. Oke. Tentukan fungsi elastisitas permintaannya. Berarti pakai yang tadi ya, EP ya. EP itu berapa? Nah, terus ditanya dia elastis atau nggak elastis. Oke. Sampai sini dulu ya, jangan dulu ke yang B. Oke, berarti pertama kan ini dulu masukin ke rumus ya. EP sama dengan P per Q dikali dQ per dP. Oke, P-nya berapa? P-nya tetap ya, P. Soalnya kan dia dalam P ya.
Q-nya udah ketahuan nih. Ini lebih gampang malah, soalnya Q-nya udah dikasih tahu kan. 256 minus 0,01 P kuadrat. Nah, dikali turunan dari Q. Berarti sih bawahnya ini diturunin ya, si 256 ini. Ya, kan turunan dari Q kan, dalam P. Kalau dq per dp itu artinya turunan fungsi Q, tapi nanti variabelnya tuh P. Gitu. Jadi tinggal diturunin ya yang ini. Ini kan ke depan ya. Jadi minus berapa? 0,02 P kan. Oke, terus EP. EP berarti tinggal dikaliin ya, disamain. Ya maksudnya ininya dikatasin. Nah, buat nentuin apa namanya? Elastis nggak elastis, tapi dia tuh ada batasnya ya kan? Nih. Ini ingat dulu kalau EP itu lebih gede dari 1 elastis. Ini yang tadi ya. Nah, makanya karena kamu tuh menentuin, nah kamu tuh menentuin pas elastis, nggak elastis, sama elastis satuan kan. Berarti dicobain semuanya, ya kan? Pas EP-nya 1, berarti kan itu elastis satuan. Oke? Nah, jadi cek dulu di EP-nya, EP sama dengan 1. Ya, jadi ini masukin. Ya, terus nanti ketahuan P-nya tuh berapa, gitu. Ini memang ada susah angkanya, cuman masih bisa dihitung ya, P-nya berapa. Oke? Soalnya kan ini semuanya dalam P ya, udah dalam P. Jadi udah gampang. Nah, ini P-nya kurang lebih 92 ini kamu cobain ya nanti. Kan ini mutlak ya, jadi tinggal dikali silang aja. Nanti ketemu P-nya tuh berapa. Nah, fungsi ini jadi bersifat elastis satuan di P-nya 92,38. Nah, ini kan kamu mau cari batas ya, mau cari batas pas elastis satuan tuh berarti di titik satunya kan. Kamu tuh pengen cari yang lebih gede sama lebih kecil ya, makanya elastisnya mana sih tadi? Nih ya, jadi EP-nya tuh harus sama dengan 1 kalau di elastis satuan. Dia harus lebih kecil dari 1 kalau inelastis. Kalau lebih gede itu elastis. Ya, jadi tinggal elastisnya tuh dicobain, terus inelastis itu berarti 0 ya batasnya. 0, terus lebih kecil sama dengan P, lebih kecil dari 92,38. Ini harus dicobain hitung sih. Nanti kamu cobain hitung ya, yang ini, yang A. Oke, ini kan tadi katanya 0 sampai 160 ya. Jadi udah tinggal masukin. Ngerti nggak yang ini? Jadi tuh, ngerti nggak? Ya gitu ya. Jadi batas di tengahnya, maksudnya kalau dia elastis satuan tuh berarti itu di tengahnya. Di tengahnya itu 92,38 gitu. Batas paling atasnya 160 kan, batas paling bawahnya 0 gitu. Ya gitu ya, nanti kamu cobain hitung. Yang B itu berikan penjelasan dalam hasil A, ya udah tinggal jelasin ya. Berarti kalau yang ini ya, ini tentang pendapatan apa? Ya, ini pendapatan tuh aku nggak nulis di sini, cuman ini ada di sini harusnya. Ada. Pokoknya kalau dia pendapatan, nih ini ya, nih kalau EP-nya itu elastis, berarti pendapatan menurun. Ya, pas kenaikan harga pendapatan tuh menurun. Kalau inelastis justru pasti ada kenaikan harga, pendapatannya itu justru malah makin nambah gitu. Kalau elastis satuan berarti nggak berpengaruh. Jadi yang ini sama ya, kalau kenaikan harga dari 92,38 ke 160, berarti kan dia elastis ya, berarti pendapatan menurun kan. Pas nggak elastis, berarti kan dia di titik mana? 0 sampai 92,38 ya. Berarti dari 0 sampai 92,38 ya pendapatan itu bakal meningkat justru. Nah, yang terakhir pada P-nya itu 92,38, pas dia bersifat elastis satuan, nah itu pendapatan nggak terpengaruh sama perubahan harga. Sekarang C, berapa harga yang dapat disarankan kepada maskapai penerbangan? Oke, jadi yang disaranin itu tuh pas elastis satuan. Kenapa? Soalnya di situ tuh dia nggak naik, nggak turun ya. Jadi kayak harganya tuh stabil dianggapnya. Gitu. Jadi harga yang disaranin buat si maskapai ini itu di titik 92,38 gitu. Karena dia stabil, oke? Dan dia ngasilin si keuntungan maksimum. Ya, yang ini tadi. Oke, nomor berapa nih? 7 ya. 7 masih ada yang bingung nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Atau aman? Aman nggak? Oke, kamu mau nanya soal lain lagi kah? Atau kayak udahan gitu? Gimana?
Kalau besok kalau bingung boleh PC kan, Kak? Boleh. Santai. Oh, oke, Kak. Oke, nanti kamu cobain aja ya dulu ini. Siap, Kak. Oke. Sebenarnya yang sisanya tuh lebih gampang justru daripada yang tadi ya. 10 sampai 12. Oke, nanti kamu cobain ya sendiri. Iya, Kak. Oke deh, mungkin ini tinggal kamu ya. Yang dari kalkulus udah balik. Kayak mungkin aku closingan dulu kali ya. Jadi thank you Farhan udah sampai tinggal sendirian bahkan di sini. Jadi semoga ngerti yang aku jelasin hari ini. Nanti kalau bingung tinggal nanya aja ya biasa. Oke, ini ada quote. Sebenarnya ini quote ala-ala gitu. Jadi jangan berhenti belajar sampai nilai matbisnya A. Oke. Ini nilai matbis 1, matbis 2 A semua. Oke deh, thank you Farhan udah datang buat hari ini.